Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para alim, para ustadz kiai hadir bersama kita, qori kita, Ustadz Muslim serta Ustadz Widi, Ketua dan Pengurus Masjid Jami Ummu Sa'ad Talang Betutu. Yang kami hormati Al-Umara, aparatur pemerintahan Kelurahan Talang Betutu. Hadir bersama kita Ketua RW 09, hadir juga Ketua RT 25, sesepuh pilih sepuh, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir pada majelis ini, adik-adik santriwan santriwati dari Masjid Jami Ummu Sa'ad yang kami sayangi, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, jamaah peringatan perayaan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 yang saya hormati, yang mudah-mudahan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari pertama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Khususnya malam ini Bapak Ibu hadirin, kita dapat bermuwajjah, bersilaturahim, datang menghadiri undangan perayaan Isra Mi'raj di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kedatangan kita, silaturahim kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, termasuklah kita insyaallah nanti bermohon mudah-mudahan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggal 9 Sya'ban. Sudah masuk bulan Sya'ban. Tapi pengurus masjid tidak mengurangi
ya, antusiasnya, semangatnya untuk tetap merayakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat jamaah perayaan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj itu pertama Bapak Ibu, poinnya, catatannya adalah Allah memanggil Nabi kita. Makanya dikatakan Asra. Asra itu artinya Allah yang punya gawe, Allah yang memperjalankan. Jadi yang menjalankan hambanya Muhammad itu Allah. Jadi bukan Muhammad jalan dewek, tidak. Maka ini harus jadi catatan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada sebagian orang yang tidak percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj, dan sampai hari ini masih ada yang belum percaya bahwa Nabi pernah Isra, bahwa Nabi pernah Mi'raj. Isra jalan malam, Mi'raj naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kata kelompok itu? Kelompok yang tidak percaya bahwa Nabi pernah Isra Mi'raj, langsung ngobrol dengan Allah. Apa kata mereka? Itu ya, peristiwa Isra Mi'raj itu hayalan, rekayasa. Yang benar kata mereka, Muhammad itu mimpi katanya. Atau maksimal dia itu naik ruhnya saja, jasadnya tetap di Mekah. Itu kata mereka. Misalnya, biar jelas ini, yang mengatakan kelompok itu misalnya, ya contohnya ada beberapa. Satu saya sebutkan, kelompok jaringan Islam liberal, GIL, ya, yang pemikirannya itu ke barat-baratan, liberal. Mereka, kelompok ini tidak percaya bahwa Nabi jasad dengan ruhnya naik Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan sampai hari ini mereka bersikukuh tidak percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj itu. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang tidak percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam statusnya jelas murtad, statusnya jelas kafir, sebab jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik fisiknya, jasadnya, ruhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama yang ingin saya kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian. Kita yakin benar 100% bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghadap Allah Subhanahu wa taala, pernah berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada manusia satupun yang sanggup berbicara langsung di siratnya Allah, di arasnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi dipanggil? Kenapa Nabi naik? Pertama, ingin menghibur. Jadi saat itu Bapak Ibu sekalian, Nabi lagi galau, ya, lagi sedih. Makanya tahun itu disebut dengan tahun Huzn, Amul Huzni. Tahun Am artinya tahun, Huzn artinya kesedihan. Jadi tahun Nabi berangkat Isra Mi'raj itu saat Nabi sedang bersedih, saat Nabi galau, ya. Maka untuk mengobati kesedihan Nabi, Bapak Ibu rahimakumullah, dipanggillah Nabi oleh Allah, Muhammad,
datanglah kepadaku. Itu kira-kira, itu Isra. Payu ke sini, ya, datang menghadapku, berbincang denganku. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian, itu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Allah yang manggil. Kita dipanggil Pak Camat, berbunga-bunga. Dipanggil Pak Bupati, tersanjung. Dipanggil Pak Gubernur, terasa nak pingsan. Ini Allah Subhanahu wa taala yang manggil, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dipanggil? Karena saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa kesedihan, lagi sedih. Kenapa sedih? Karena dua orang tercintanya, kekasihnya dipanggil, meninggal dunia, wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih Nabi. Siapa itu yang dipanggil, yang wafat? Pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, istrinya Khadijah Al-Kubra. Khadijah itu Bapak Ibu sekalian, kita tahu adalah perempuan kaya raya. Sepertiga kekayaan di Mekah itu punya Khadijah saat belum menikah dengan Nabi Muhammad. Toke perempuan. Maka orang berbondong-bondong datang ngambil dagangan ke Khadijah. Ngambil dagangan dibawa, ngambil dagangan dibawa, ngambil dagangan dibawa. Termasuklah Nabi Muhammad. Ngambil dagangan dibawa. Ngambil kemana? Khadijah. Kaya raya, berduit, tidak buntu. Ya, tapi lihat Bapak Ibu sekalian, Khadijah itu ketika menjelang wafatnya menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada harta yang ditinggalkan. Habis. Jadi yang asalnya toke, kaya raya itu, berduit itu, menjelang wafatnya, ya, habis semua barangnya. Bahkan saya sering cerita ini, pakaian gamis yang dipakai Khadijah, ya, gamisnya itu sampai ditampal 83 dalam sejarah. Bayangkan ibu punya gamis ditampal 83. Ditampal 2 saja dak galak ibu makainya. 83. Ketika ditanya Khadijah, "Ya Khadijah, dulu engkau kaya raya, Mekah engkau kuasai, tapi ketika engkau menikah dengan Muhammad, habis hartamu, engkau hidup sederhana." Apa jawaban Khadijah? Ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian, jawabannya adalah, seluruh harta yang aku punya dulu aku berikan untuk perjuangan Islam, untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hartanya itu disumbang-sumbangkan untuk Islam. Inilah Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah Al-Kubra yang meninggal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Sangat sedih. Ibu-ibu kan biasanya, ya, senangnya, ya Bapak sekalian, ibu-ibu itu senangnya pakaian. Salah satunya Khadijah tak katik pakaian menjelang wafat. Pak, kalau ingin menyenangkan ibu-ibu itu limo. Limo F. Limo F. F pertama itu, ya, biar senang. Ibu-ibu itu biar senang, istri kita itu biar senang. F pertama, ya, ini sambil ngulur-ngulur saya, sebab kalau ceramah sambil bagi makanan, hilang ceramahnya, fokusnya ke makanan biasanya. Ya biasanya di mana-mana. Maka kami punya masjid juga, Al-Fatihah namanya. Kalau lagi ceramah, enggak katik bagi makanan. Fokusnya ke mana? Ke bandrek. Ini kan bandrek ini, bandrek. Nah, makanya saya ngulur-ngulur pelan dulu ini. Kalau selesai baru saya terus ke ini. Pecahnya lah, enggak katik lagi yang bagi ini. Bapak Ibu, Bapak-bapak, kalau ingin menyenangkan ibu-ibu itu 5F. F pertama food. Food itu makanan. Jadi bawain makanan, oleh-oleh. Kalau keluar pulangnya bawa oleh-oleh, bawa makanan, agak seneng ibu-ibu. Ya, food. Ya, yang kedua yang bikin senang ibu-ibu itu biasanya F kedua adalah fashion.
F kedua itu fashion. Fashion itu artinya pakaian. Seneng ibu-ibu, Pak. Belikan dia pakaian. Kalau pakaian ibu-ibu kan jilbabnya saja harus macam-macam. Kalau kita dari 2 tahun yang lalu, peci kita sikok inilah hitam. Tidak berubah, inilah yang dipakai. Kalau saya, Bapak Ibu sekalian, peci hitam ini dah 2 tahun. Dipakai ceramah, dipakai khotib, dipakai ngajar tiap hari. Inilah yang dipakai, tak pacak dicuci. Mun peci hitam dicuci rusak. Mun ibu-ibu punya sikok hitam, merajuk dia. Banyak dia punya. Kuning, putih, hitam, abu-abu, merah tua, marun. Iya. Kalau ini lemari pakaian, Bapak buka, seret. Apa yang terjadi? Punya ibu, punya ibu, punya ibu, punya ibu, punya ibu, punya ibu. Rak paling bawah punya ibu, rak kedua punya ibu, rak ketiga punya ibu, rak keempat punya ibu, yang paling bucu, rak yang paling pucu itu punya kita. Punya bapak-bapak. Iya, Pak ya? Jadi paling banyak itu. Tapi tanyalah pas hari Ahad, mau kemana, Bu? Kondangan, cuma nak ketik baju. Jadi selemari itu bukan baju, pempek menurut dia. Tak, karena memang Bapak Ibu sekalian, senangnya perempuan itu di perhiasan, di fashion. Dia senang bekalung, ya, dia senang beanting, dia senang begelang-gelang. Mun bapak-bapak dak katik, yang bekalung dak katik, yang bercincin sikok cincin inilah. Mana ada bapak beanting? Yang pakai emas, ibu-ibu dak katik bapak-bapak pakai emas. Iya, kenapa Bapak? Karena memang senang, dia fashion, dia fashion. Dia harus warna-warni. Besok dia hari ini, malam ini marun, besok lihat dibuang yang marun itu, masuk cucian. Pun kita tadi dipakai lagi ini. Itu kira-kira saya ingin cerita tentang Khadijah ini. Mengapa Nabi sampai sedih ketika ditinggalkan Khadijah sehingga terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Ini hubungannya. Food, fashion, F yang ketiga, senangan ibu-ibu, Bapak sekalian, friend maksudnya ibu-ibu itu senang sekali ngumpul dengan teman-temannya. Ngumpul, arisan, ya, majelis taklim. Katik di dunia ini majelis taklim bapak-bapak, dak katik. Rata-rata majelis taklim itu ibu-ibu, seragaman, biru jilbabnya semua. Rami, seneng dia, Pak. Kenapa seragam, Ustaz? Kompak, kata dia. Saya tanya benar, kenapa ibu sering kalau arisan, kalau majelis taklim itu seragam? Pertama, biar kompak, Ustaz. Yang kedua, apa Bu alasannya? Yang kedua, biasanya habis acara kami selfie dulu, Ustaz. Di-upload. Itu kesenangan ibu-ibu. 3 sudah. Yang keempat, kalau ingin menyenangkan ibu-ibu itu, F keempat itu fulus. Fulus itu bahasa Arab, duit. Makanya kalau foto mah ini ibu-ibu. Fulus, seneng ibu-ibu itu. Ibu merajuk, keluarin fulus, selesai. Ibu-ibu merajuk, keluarin fulus, ajak dia ke JM, habis duit kita, pulangnya kita yang merajuk. Yang keempat, yang kelima, biasanya F yang disenangi ibu-ibu itu kalau suaminya ngajak dia menuju Firdaus. F yang kelima, Firdaus, menuju surga Firdaus insyaallah. Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tahun itu disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Beliau Khadijah melayani suaminya ya Muhammad luar dalam. Biasanya ibu-ibu itu kalau sudah cinta kepada suami, apapun ia korbankan. Bapak lihat antrian minyak goreng sekarang. Antrian minyak goreng kemarin yang lagi viral di Lubuk Linggau itu,
siapa yang berkumpul? Ibu-ibu galau. Nak kata yang kumpul bapak-bapak. Siapa yang yang berkumpul, yang ngantri minyak goreng di situ? Ibu-ibu. Seluruhnya. Siapa yang makan hasil gorengan? Bapak-bapak. Anak-anak. Yang goreng siapa? Ibu-ibu. Yang beli siapa? Ibu-ibu. Yang ngantri siapa? Ibu-ibu. Yang makannya siapa? Bapak-bapak. Ini kalau istri sudah sayang kepada keluarga, sayang kepada suami, Masya Allah, dikorbankannya dia, rela antrian berjam-jam untuk suami. Itulah Khadijah, ya, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi saat itu bersedih saat ditinggalkan oleh istrinya, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang meninggal yang kedua saat itu di tahun itu pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melindungi Nabi, jadi tameng Nabi, jadi bodyguard Nabi. Abu Thalib itu adalah tokoh Quraisy yang disegani. Kalau ada orang ingin mengganggu Nabi, siapakah orang yang pertama yang menghalanginya? Abu Thalib. Dan tahun itu kedua-duanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengobati kesedihannya itu, makanya dipanggillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau sedih, kalau galau, ngadaplah Allah. Ngadaplah Allah. Curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adukan masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kalau sedih, ambil sajadah, menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran hikmah dari Isra Mi'raj. Nabi sedih menghadap Allah. Nabi sedih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedih, ngadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita galau, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya merayakan Isra Mi'raj dan ngambil hikmahnya. Ngambil hikmahnya itu sedih Allah, sedih Allah, galau Allah, galau Allah. Caranya Ustaz mak mano? Caranya ialah dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui solat. Melalui solat. Jadi sarana ya untuk ngobrol dengan Allah, sarana berbincang dengan Allah, sarana berkomunikasi dengan Allah ialah solat. Maka lihat Bapak Ibu sekalian, ya, surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu lihat, dia pakai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai ka. Ka itu mu. Di depan Allah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kepadamu ya kami menyembah, kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi domirnya bukan domir hu, bukan dia, bukan iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Tidak, bukan kepadanya kami menyembah, kepadanya kami mohon pertolongan. Tidak, tapi Allah di depan kita. Itulah mengapa Bapak Ibu sekalian, solat itu disebut dengan mi'rajul mu'minin. Ya, mi'raj tahu kan artinya naik menghadap Allah. Kita tidak mungkin naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin. Hanya Rasul yang bisa naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ketika Nabi datang terbagi ketiga. Pertama yang percaya. Itulah kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Maka digelari As-Siddiq, orang yang terpercaya. Kelompok kedua yang ragu, adonian ndak ya Muhammad itu bisa naik menghadap Allah. Kelompok ketiga ialah orang yang tidak percaya. Bahkan ketika Muhammad bercerita, semalam aku dari Mekah ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
Itu jaraknya Pak 1231 km. Kemudian aku naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semalam aku datang dan kembali lagi ke Mekah. Ketika cerita ini ya diceritakan kepada orang, kepada kaumnya saat itu, tadi percaya rombongan Abu Bakar As-Siddiq, ragu. Yang ketiga, rombongan yang tidak percaya. Bahkan dia datang ke hadapan Nabi, dia berteriak-teriak depan Nabi, mencak-mencak, Muhammad, bohong nian kau ni. Dari Mekah ke Palestina 1000 km lebih, kemudian naik menghadap Tuhanmu semalam. Tak mungkin, gila. Coba kalau kau memang benar, kata orang-orang itu, memang benar, angkat kakimu sebelah. Angkat, kata orang-orang yang tidak percaya, diangkat oleh Nabi sebelah. Diangkat, lama diangkatnya, sudah Muhammad, sudah, kata Nabi. Sikoknya angkat, suruh angkat lagi satunya. Kata Nabi, tak baca, tak bisa nyampak aku. Itulah bukti kebohonganmu. Ngangkat 2 kaki saja kau tak baca, nak terbang ke langit menghadap Tuhan. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa bisa tak percaya? Karena mereka pakai otak, pakai akal. Sementara Abu Bakar dan teman-temannya memakai iman dan hati. Itulah bedanya orang yang beriman dengan orang yang ngakal-ngakali. Maka disebutlah peristiwa Isra Mi'raj ini dengan mukjizat. Mukjizat itu ialah kejadian luar biasa yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Kalau karomah, kejadian luar biasa yang diberikan kepada para orang-orang alim, para ulama, kiai. Dulu kita tahu misalnya kiai-kiai dulu kalau berperang dengan Belanda, misalnya ini, dia bomnya pakai jagung, Pak. Ini jagung dilempar jadi bom molotov. Bur. Apa itu? Tak masuk di akal. Karomah. Karomah. Dulu kiai-kiai itu kalau mau nyebrang, tak ketek, tak kayak perahu, dia berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan dia di air. Dulu karomah. Dulu. Kita tak baca niru. Kita jangankan bismillah, Al-Baqarah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Langkah di kaki, terberak kita. Kenapa? Katik karomah kita ini. Kemudian kejadian luar biasa yang diberikan kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang maksiat, itu dia yang disebut dengan sihir. Dan sihir itu sampai sekarang masih ada. Dan di Al-Quran jelas-jelas sihir itu masih ada. Kenapa? Tongkat ya prajurit-prajurit itu, prajurit-prajuritnya yang memusuhi Musa bisa menjadi ular kecil, dilemparkannya ular. Sihir itu. Sihir. Kenapa tongkat Nabi Musa bisa menjadi ular besar? Karena mukjizat. Kenapa Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya, dibelah lautan? Karena mukjizat. Tak masuk di akal. Madai tongkat pacak belah lautan. Coba kita. Kenapa Ibrahim kedinginan di api yang membara, tidak terbakar sedikit pun? Itulah mukjizat. Itulah yang diperlukan, iman dan hati. Kenapa Nabi kita bisa naik menghadap Allah Subhanahu wa taala ke angkasa yang tadi diceritakan, ngangkat kaki 2 ekor aja tak pacak. Itulah yang disebut dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dipahami dengan otak tapi dipahami dengan hati dan iman. Maka percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa mukjizat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dak katiknya di dunia ini yang senang terus. Katik pasti ada sedih. Ketika sedih ngadaplah Allah melalui solat tadi. Ya, melalui solat tadi, karena kita ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat berbincang dengan Allah itulah kita nikmat rasanya. Bagi yang khusyuk, bagi yang khusyuk nikmat sekali. Makanya ada orang Bapak Ibu sekalian yang ketagihan solat. Ketagihan solat. Manis solat.
Kalau zuhur pingin cepet-cepet asar, ya sebelum datang asar dia ke masjid, sholat banyak-banyak, tahiyatul masjid, qobliyah asar. Kenapa? Manis saat ngobrol dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti maghrib, sebelum maghrib datang tahiyatul masjid, ba'diyah maghrib, terus datang. Ketagihan dia sholat ngobrol dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Manis, manis. Ibadah itu menurut dia manis. Kenapa? Saat itu dia berkomunikasi dengan kekasih. Dulu bapak ibu masih bujang gadis, ngobrol ya dengan kekasih kita, semalam suntuk terasa 2 menit. Kenapa? Asik. Kenapa orang rajin beribadah, sholat lama terasa sebentar? Saat itu ia ngobrol dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berasik masuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, menantu Rasulullah, wafat dibunuh orang, ditombak ketika lagi sholat, ditombak, tembus dari punggung ke dada, tembus, darah berceceran. Ali sholat, Allahu Akbar, saat itu ditombak orang. Apa yang terjadi bapak ibu sekalian? Tidak terasa sakitnya tombak itu, tidak terasa. Darah yang bercucuran, berceceran itu tidak terasa. Baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru Ali merasakan sakit. Ya, merasakan sakit, roboh Ali. Ketika sholat tidak roboh, tidak sakit. Kenapa? Asik ngobrol dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak ibu sekalian, dulu pada masa perang itu, kalau orang kena panah ya, tembus misalnya di paha, dipanah, tembus paha, anak panah. Dulu belum ada anestesi, belum ada bius. Kalau sekarang tembus panah, dibius, dicabut, selesai. Dulu belum ada bius. Mak manonian nyebut anak panah ini, pasti sakitnya minta ampun, pacak pingsan wong ini, dicabutnya. Maka ada caranya bapak ibu sekalian. Apa kata dia yang tertembus panah kepada sahabatnya? Lur, bro, cabut ya panah ini ya, anak panah ini ya. Aku nak sholat, kau yang tukang nyabut. Jadi saat sholat dicabut pak. Allahu Akbar. Asik dia dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Manis dia dengan Allah. Asik ya, berkomunikasi dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Pusuk dia, dicabutlah anak panah ini. Tidak terasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lihat pahanya, lah habis anak panahnya. Itulah kualitas sholat para sahabat dulu. Kualitasnya lain kan? Lain. Kalau kita, jangankan anak panah, semut merah saja, ributnya. Kualitas sholat. Kualitas sholat. Bila sedih, bila galau, menghadaplah Allah subhanahu wa ta'ala melalui sholat. Karena bapak ibu sekalian ya, ini peristiwa Isra Mi'raj itu ya, yang kedua itu dalam rangka peristiwa ya, instruksi pelaksanaan sholat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka orang yang sholat itu biasanya 4 macam. Pertama bapak ibu adalah orang yang tidak sholat. Tidak sholat itu 2. Pertama, dia karena malas atau dia berkata kaget banyak gawe, tidak sholat dia. Apa status orang ini? Status orang ini fasik, berdosa karena dia percaya sholat itu wajib tapi masih malas. Tapi kalau yang kedua ini bahaya. Apa yang kedua? Dia tidak sholat dan menganggap sholat itu tidak wajib. Menganggap sholat itu tidak wajib. Kenapa tidak sholat mas? Tidak wajib. Maka ada istilah ya, aliran eling. Ya, aliran eling, sekedar ingat ke Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia diam, ingat kepada Allah. Itulah sholat dia.
Apa kata dia? Solat itu tidak wajib. Yang wajib itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka status dia murtad. Status dia murtad karena apa? Dia tidak mewajibkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama ya, payo mun ada apa-apa ngadulah kepada Allah, jangan ngadu di sosmed ya, di Facebook, di WA, di story kita. Tidak. Percayalah Allah punya 1000 solusi untuk kita. Kita punya satu masalah, Allah punya 1000 solusinya. Percayalah itu. Yang kedua, rubahlah ya tata cara, termasuk mindset, termasuk kualitas solat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang khusyuk dalam solatnya, maka orang itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, sekedar mengingatkan fikih solat itu harus paham luar dalam fikih solat. Ya, di fikih itu ada namanya fikih solat. Karena mohon maaf Pak, ada rukun yang kadang kita ketinggalan. Rukun solat ketinggalan, otomatis tidak khusyuk, otomatis rusak solat kita. Ya, saya ingin ingat saja ya, ingat saja bahwa rukun solat itu dua. Pertama ada rukun fi'li, yang kedua ada rukun qauli. Rukun fi'li itu yang gerakan-gerakan itu syaratnya sipok. Itu syaratnya cuma tumak nina. Tumak nina itu berhenti sejenak sepanjang bacaan subhanallah. Jadi berdirinya kita ini ya, bismillahirrahmanirrahim, tumak nina. Rukuk kita tumak nina. Mun ndak tumak nina rusak salat kita. Yang banyak ndak tumak nina itu biasanya saat i'tidal. Ya, saat i'tidal. Contoh begini ya. Sami Allahu liman hamidah. Ini bergerak terus. Tidak diam. Ulangi. Sami Allahu liman hamidah. Bergoyang terus, berjalan terus. Tidak diam. Padahal harus diam tumak nina. Itulah kadang yang merusak salat kita. Siko itulah Pak. Yang fi'li. Ya, selesai yang fi'li. Yang fi'li kan tahu gerakannya semua, tidak usah. Yang masukkan ke otak, aku harus tumak nina. Gitu saja. Yang kedua, rukun qauli. Syaratnya apa rukun qauli? Ini yang banyak salah juga.